menggemparkan. Jokowi kebingungan. Sampai kritik kerja sendiri tidak beres. Diprotes angkat Abdi Sleng jadi komisaris Telkom. Goyah ketakutan karena Habib Rizik sebentar lagi bebas. Hingga anggaran Prabowo pun diprotes KONI. Mau beli apa Anda? Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan nama Abdi Sleng menjadi komisaris PT Telkom Indonesia Tbk Persero pada Jumat 28 Mei. Melihat hal tersebut, kader Demokrat Yan Harahap mengaku heran mengapa Abdi Sleng tiba-tiba diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMN ternama itu. Menurutnya, diamnya Abdi Sleng saat ini, saat KPK sedang dilumpuhkan sedikit demi sedikit, berhubungan dengan pengangkatan dirinya menjadi komisaris Telkom oleh pemerintah. Padahal, dahulunya, Sleng seringkali membela KPK dengan berbagai cara. Salah satunya dengan lagu seperti koruptor yang pernah dibawakan di depan kantor KPK pada tahun 2016 lalu. Kekecewaan publik dan diamnya Sleng akan membela KPK akhir-akhir ini mulai terjawab. Netizen pun ikut angkat bicara. Oh, ternyata idealisme bisa dibeli dengan jabatan. Semakin jelas nih, kata netizen lain. Makanya, saya tidak suka dari dahulu lihat ada band atau penyanyi yang sok kritis kekuasaan. Lah, giliran lo dibeli kekuasaan, dikasih jabatan, pada diam, pret lah. Netizen lain ikut kecewa. Gimana tidak rusak? Asal lantang bacot, saya Pancasila, saya NKRI, saya cebong tulen, komisaris imbalannya, yang kerja puluhan tahun, sekolah tinggi, percuma, tak ada guna. Di lain sisi, tampaknya Presiden kebingungan. Jokowi malah mengkritik Presiden Indonesia yang nyatanya adalah dirinya sendiri. Apakah Presiden mulai takut akan kebebasan Habib Rizik Syihab? Pasalnya, Presiden Joko Widodo kembali menyoroti kualitas perencanaan program pemerintah yang buruk. Hal itu tercermin dalam beberapa proyek yang tak karu-karuan. Jokowi mengaku sejauh ini dia sering melakukan peninjauan di beberapa proyek. Di sanalah Jokowi melihat ada yang tidak beres. Pernyataan Presiden Jokowi itu pun ramai diperbincangkan masyarakat, terutama netizen di media sosial. Pak Jokowi dinilai sedang mengkritik dirinya sendiri. Salah satu yang memberikan sindiran adalah tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau Gus Umar. Pak Jokowi sedang mengkritik Presiden Indonesia. Hal senada diungkapkan politikus Demokrat Yan Harahap. Menurutnya, Jokowi hanya memperlihatkan kinerja pemerintah yang tak beres. Kembali terjadi, Pak Jokowi mengkritik kinerja pemerintah yang tak becus karena kualitas perencanaan program pemerintah yang sangat buruk. Menurutnya, paling sering terjadi di proyek infrastruktur. Ya, infrastruktur. Entahlah apa yang dipikirkan oleh Presiden kita. Apakah khawatir karena Habib Rizik Syihab akan dibebaskan? Hal ini dicerminkan oleh Ferdinand Hutahian, khawatir Habib Rizik mendukung seseorang di Pilpres 2024. Mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian mengatakan, jika jaksa penuntut umum JPU tidak mengajukan banding atas vonis 8 bulan penjara terhadap Habib Rizik Syihab dalam perkara kerumunan di Petamburan, bisa membuat situasi politik Indonesia memanas menjelang Pilpres 2024. Lah, kok bisa panas? Kok Anda ketakutan? Ferdinand menyebutkan, tidak tertutup kemungkinan Habib Rizik yang diperkirakan akan bebas pada bulan Juli 2021 akan lebih bersemangat mendukung seseorang untuk merebut kekuasaan lewat Pilpres 2024. Ya, apa salahnya? Agar mereka bisa bebas melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Salah satunya, mengubah sistem bangsa ini dari negara demokrasi yang berpancasila ke sistem yang mereka perjuangkan, yaitu khalifah, kata Ferdinand. Ada-ada saja pikiran Bapak Ferdinand ini untuk ngeles.
Mana mungkin itu terjadi, karena kita punya tentara Indonesia. Namun, mantan juru bicara pasangan calon Presiden Prabowo Sandi itu mengatakan, jika JPU tidak mengajukan banding terhadap vonis perkara kerumunan Petamburan, masih ada satu perkara lagi yang menunggu ex-imam besar FPI itu. Di lain sisi, cobalah Pak Ferdinand kritik juga Pak Prabowo Subianto. Ini kata pengamat, anggaran pertahanan 1.760 triliun rupiah. Mau beli apa? Kenapa harus habis di 2024? Lontorkan anggaran belanja untuk alat utama sistem persenjataan alutsista. Indonesia kini menjadi fokus pengamat pertahanan sekaligus akademisi Koni Rahakundini. Dana sebesar 1.760 triliun rupiah yang harus dihabiskan di tahun 2024 menjadi alasan Koni beralih fokus dari kritis pada peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 ke masalah yang lebih besar. Dalam video berjudul Buka-bukaan Koni yang diunggah Akbar Faisal Unsensor, Koni menjabarkan mengapa anggaran itu disebut sebagai masalah besar. Mulanya Koni mengaku bertemu dengan anggota Komisi 1 DPR. Anggota tersebut menjelaskan soal adanya bahaya dalam anggaran pertahanan, sebab ada dana sebesar 1.760 rupiah triliun. Sungguh banyak sekali, sampai susah membacanya, yang harus dihabiskan pada tahun 2024 untuk pengadaan alutsista. Itu, kalau kita tidak salah ya, itu APBN kita tahun 2013. Seketika itu, Koni bertanya-tanya, apa alutsista yang akan dibeli dengan dana sebesar itu? Termasuk roadmap apa yang dimiliki Kementerian Pertahanan saat ini? Koni lantas mengajak Akbar Faisal yang menjadi pembawa acara untuk mundur ke belakang mencermati pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai peristiwa Nanggala 402. Ketika itu, Menhan tidak langsung menyampaikan duka cita atau tentang kesedihan pada Nanggala, tapi memberi penjelasan bahwa dirinya baru saja menghadap Presiden Joko Widodo dan tengah menyiapkan master plan. Kemudian, saya kritik dong, itu bukan master plan, itu shopping list, urainya. Shopping belanja-belanja. Disebut shopping list, antara anggaran-anggaran dalam Renstra itu telah memuat secara detail angka belanja yang intinya harus habis sebesar 1.760 triliun rupiah di tahun 2024. Sambung Koni. Ini kita mau beli apa dalam 3 tahun? Kenapa harus habis di tahun 2024? Tanyanya. Dia khawatir daftar belanja kita ini tidak sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara. Yang lebih khawatir lagi, Komandan Squadron tidak tahu apa yang akan dibeli. Seharusnya itu bottom up. Ancamannya apa? Kebutuhannya apa? Demikian kata Koni. Bagaimana menurut pendapat Anda?